semuanya, selamat datang di BMW Eurocars M-Talks, The Ultimate Driving Podcast. Hari ini gue Satrio Dimo, host dari M-Talks kali ini, dan gue ditemani dengan Gue Robi sebagai Product Genius dari BMW Eurocars. Kali ini kita mau bahas tentang M4 Competition with MX Drive, dan ini varian yang LCI. Oke, jadi ini paling baru ya, Rob? Paling baru, dan kita sebenarnya udah tes, kita mau jelasin apa aja sih yang beda dari si M4 Competition with MX Drive yang LCI ini. Oke, biar nggak lebih penasaran lagi, kita coba langsung kali ya, Rob? Boleh kita langsung masuk. Oke, sekarang kita lagi nyobain M4C with MX Drive, dan ini yang LCI. Jadi kalau misalnya dari luar kan banyak yang beda ya, Dim ya. Dari headlampnya, dari taillightnya itu juga beda, dan setelah kita lihat ternyata taillampnya itu berbeda dengan M4 CSL detailnya. Kayak mesti dilihatnya samping-sampingan. Kalau itu kita ada kesempatan buat lihat samping-sampingan, ternyata ini tuh LED-nya barnya itu kayak lebih tebel. Lebih tebel justru dibanding yang CSL punya? Dibanding CSL. Mungkin yang CSL punya itu karena dia agak shadow black gitu. Oke. Mungkin dia lebih tipis kelihatan, tapi enggak, setelah kita lihat barnya memang dia lebih tipis. Oh, berarti bukan finish dari si tail lamp itu sendiri? Bukan. Tapi memang bar di dalamnya? Memang barnya. Udah coba kita nyalain segala macam, itu emang beda. Dan kalau misalnya dari depan, nah kalau lampu depannya kan ikonik menurut. Yes. Sebenarnya depan belakang nih menurut gua ikonik banget sih. Ikonik, dan ini bagus banget. Bagus sebenarnya. Setelah gue lihat sih ini bagus banget. Bagusnya tuh dalam artian ya snake eyes yang biasa dibilang kalau misalnya di luar. Mungkin pas pertama-tama di foto tuh kayak, wah kok jelek banget ya. Tapi ternyata pas lihat langsung tuh bagus sekali. Karena pas itu kemarin nyobain juga mobil gini ya, kita hampir 1 hari full. Itu pas lihat foto-fotonya, bagus banget gitu ternyata. Bukan karena baru, bukan karena apa, karena emang cocok aja di muka M4 cocok ternyata. Snake eyes ya? Snake eyes. Oke. Kalau misalnya di luar disebutnya, tapi itu bukan bahasa officialnya dari julukan BMW ya. Mereka nyebutnya snake eyes. Dan sekarang high beam sama low beam itu udah jadi satu lampunya. Kalau sebelumnya itu kayak kiri kanan gitu, ada 2 mata. Sekarang tuh cuma ada 1. Di side kiri 1, side kanan 1. Dan sekarang dia sudah menjadi adaptive LED, dan ini udah varian yang paling tingginya. Jadi yang belakang juga udah laser light, itu juga optional, dan ini varian tertinggi untuk market Indonesia. Dan untuk penerangan untuk mobil ini nih udah oke banget. Udah bagus banget. Malah kalau misalnya kita lagi macet-macetan, itu si lampu yang jadi di dekat DRL, si snake eyes-nya itu tuh ada kayak 3 dot lampu gitu. Kalau kita macet tuh dia nggak nyala. Even malam. Even malam, tapi lampu yang besarnya tetap nyala ya. Kalau misalnya kita udah mulai gas di atas 20 km per jam segala macam, dia nyala tuh. Jadi asumsinya mereka biar nggak nyilauin pengguna jalan lain juga. Penerangan udah nih. Yes. Dari segi luar ada lagi nggak yang baru? Dari segi luar so far sih mungkin masih mirip-mirip ya sama M4C yang pre-LCI, yang belum MX Drive kalau itu di Indonesia market. Itu kita ubah si warna kalipernya. Jadi warna kaliper itu kita ubah jadi warna jadi warna merah, Jadi warna merah. Ya, jadi sebenarnya sama-sama aja. Company brake sebelumnya warna black. Warna black gitu. Jadi udah lebih menarik ya kalau lihat dari luar. Udah lebih bagus. Nah, cuman si velgnya ini masih sama 826M, dan dia B-color masih sama persis dengan M4 yang pre-LCI sebelumnya gitu. Kalau dari luar sih so far itu. Dan ada satu detail yang ini juga mesti, biasanya nih kalau misalnya nanti BMW entusias semua yang lagi nonton nih udah punya M4C, itu bisa dicek deh di logo belakang, di emblemnya itu. Kalau misalnya M4C yang pre-LCI itu warnanya itu kayak silver pinggirnya, listnya. Tapi kalau misalnya LCI itu Shadowline finish. Jadi dia warna black. Glossy?
glossy. Oke. Versi dari luar itu aja. Terus kalau misalnya ini dari dalam ya, kita lihat tuh dari Yang gue lihat pertama kali sih setir sih. setir. Ini setir flat bottom pertamanya BMW ya. Iya. M secara resmi gitu, karena sebelumnya kita pernah ada di 735. 735, i5 M60 mungkin kita pernah lihat juga, bahkan di iX juga hexagon steering wheel. Yeah. Ini di M pertama kali. Sebenarnya ini agak sedikit Kontroversial. ya kontroversi sih, karena kan ada drift mode ya. Drift mode Yeah. kan jarang yang pakai flat Iya betul. bottom kayak gini. Ada 12 o'clock-nya juga. Ya ini lebih manis sih sebenarnya kalau misalnya dilihat ya. Saya nggak tahu kalau lu suka Lebih modern sih. Mengikuti gaya sekarang banget sih. pas masuk tuh, wih sport car nih gitu kan. Apalagi untuk someone yang udah punya pre-LCI untuk masuk ke sini sih Iya. rasa sih beda. Dan ternyata kalau misalnya kita mau upgrade, let's say dari setir sebelumnya ke sini, itu nggak Bisa. cuma ganti lingkar setirnya doang. Oke. Dudukan tombolnya tuh beda. Oh. Jadi ini tuh mesti diganti full gitu. Jadi pinggirnya ganti, bracket dalamnya juga ganti. Jadi nggak bisa beli setir tok terus Bisa. pindahin. Iya, jadi mesti beli setir dan beli button-buttonnya juga. Oh. Mungkin pedal shift masih bisa lah dipindahin, tapi kalau misalnya ini nggak bisa. Untuk gitu. pilihan warna interior, Rob? Pilihan warna interior untuk Indonesian market itu masih sama ya kayak yang kita pakai sekarang ini, Kyalami Orange, dan masih ada Silverstone juga, masih ada Yas Marina Blue, dan ada Black juga. Masih sama sih sama yang sebelumnya. Eksterior juga sama, dan bahkan sekarang eksterior tuh jauh lebih menarik. Kita bisa ada pilihan warna BMW individual, yaitu kita punya Oh. Fire Orange 2, sama kita punya Riviera Blue juga. Nah, tuh kayak Riviera Blue yang M4 CS itu tersedia juga di competition, tentunya dengan tambahan harga ya. Pasti Tentunya ya. Iya. Itu mungkin around 100 sampai 200 juta. Dan dari dalam juga nggak sama aja kok, meskipun LCI ini kita dashboardnya juga berubah sekarang. Iya, gue lihat dashboardnya ada slide Iya, naik gini cekungannya sedikit. beda. sama Terus ini, Rob. Apa namanya? Kisi AC-nya. Isi AC-nya. Sama knob-nya juga ini unik ya. Jadi dia cuman puter doang, dan ambient LED-nya juga berubah. Dia udah nggak ada ambient LED garis di Samping sini. side kiri Oke. ya. Jadi malah pindah di tengah ya. Jadi lebih minimalis ya. Lebih minimalis Simple. dan ya cocok aja sih di M4. Trim tengah juga nggak ada yang berubah, ini masih oke banget. Dan sekarang M4C itu sudah support dengan My BMW app. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir untuk konektivitas. Kita bisa gunain aplikasi My BMW, kita bisa cek mobilnya dari mana aja, malah kita bisa manasin mobil dari jarak yang cukup jauh juga. Nah, gue mau tanya perbedaannya pre-LCI yang rear wheel drive Oke, sama yang LCI, yang MX drive. MX Drive. Dari 0 ke 100 ya. Oke, nah tadi sempat kita cek juga, ini data resmi dari Fresh BMW M. Jadi kalau untuk pre-LCI itu klaimnya mereka adalah 0 ke 100 3,8 second, tapi itu RWD. Oke. Oke. Dan untuk versi market luar itu ada yang MX Drive, itu 0 ke 100-nya sekitar 3,6 second untuk yang pre-LCI. Oke. Nah, untuk yang LCI, karena kita di Indonesia masuk yang MX Drive, itu 0 ke 100-nya itu sekitar 3,5 second. Dan itu harusnya bisa lebih cepat, 0,1 second. Bisa 3,4 second mobil ini. Karena sebenarnya torsinya sama aja, tapi horsepower-nya ada kenaikan 20, yang mana kenaikan horsepower ini tuh bisa dapat karena kita ada di ECU-nya itu ada mappingannya diubah. Jadi beda nih mappingan yang pre-LCI sama LCI, dan itu di lock ya. Jadi kita udah pernah coba tanyain. Jadi untuk mappingin tambah horsepower itu nggak semudah biasanya, karena memang BMW itu punya mappingan itu lebih dari 1000, dan itu tergantung situasional kondisional. Jadi bisa aja tuh mobil itu nggak maksimal horsepower karena suhu, karena dan lain, dan itu udah di adjust
sesuai region masing-masing. sesuai region sesuai- masing-masing dan keamanan si mobilnya itu sendiri gitu. Berarti sekarang mobil ini 530 ya, Rob? 530 horsepower, Untuk torsi. 650 Nm. Oke. Tapi yang menarik menurut gue ya mobil itu karena ini sedan dan ini Yes. X-Drive. Yes. Menurut gue dari respons dan feel nyetirnya tuh berbeda. Beda banget. Kita kan cukup hafal lah ya dengan Ya, M4 M4C. sedan kita nih, Betul, Prius ya. betul. Untuk masuk ke dalam sini tuh menurut gue rasanya beda banget. Dan gue sempat nyoba tadi. Ya. Untuk shifting pointnya menurut gue Beda. dibilang cepet, mungkin cepet juga yang Prius ya. Cuma Yes. lebih halus dan rasanya lebih oke lah gitu. Iya, kalau gue malah merasanya dia kayak lebih cepat, mungkin sedikit banget. Sekian second Iya, ya, mungkin lebih banyak manusia smoothnya. kurang Iya. bisa. Kalau Ini smoothnya sih gila, ini Nah. smooth banget. Ini gue RPM, gue pindahin tuh dia langsung pindah gitu. Sebenarnya yang sebelumnya juga langsung pindah, cuman gapnya tuh ada kayak kerasa ya. Lebih mepet-mepet ya. Iya, padahal dulu sebelum kita cobain ini, tentu kita nyobain yang Prius itu udah bagus banget. Iya, betul. Itu udah bagus Ya, banget. udah cukup. Udah cukup banget. Nah, ini hebat, lebih hebat lagi, bahkan ini bisa kita bilang mirip sama M3 CS. Nah, sebagai dealer M pertama nih, Rob, Yes. menurut lu apa sih advantages yang kita punya terhadap kita sebagai M dealership pertama di Indonesia? Oke, yang pasti pengalaman ya seharusnya nggak perlu diceritain lagi karena Kurang lebih kita udah 20 tahun ya. udah 20 tahun tahun. lebih, dan jujur gue happy juga ada di tempat yang pas sebenarnya, dengan mekanik yang pas juga, karena gue sendiri mobil gue bukan M, gue ngurusin mobil tuh pengennya dengan semuanya tuh yang proper. Oke. Dan menurut gue proper itu bukan cuman kita bikin langsung jadi proper, enggak, perlu proses. Oke. Karena kualitas yang tadi mekanik itu nggak bisa bohong. Oke, jadi dari kualitas teman-teman mekanik kita, Ya, di bisnis Eurocars, konsultannya juga, bahkan produk jenisnya juga emang sudah terbiasa buat handling yes. mobil M. Dan Bahasanya juga jadi beda. iya, Gitu. khususnya untuk bisnis konsultan kita terutama ya, diharapkan untuk pasti kalau kalian ngobrol nih sama bisnis konsultan kita, tidak asing untuk mendengar hal-hal yang berbau modifikasi ya. Rob. Yes. Jadi untuk teman-teman yang punya hobi terhadap mobil, terutama M cars ya, Yes. akan bisa diarahkan yang sebagaimana mestinya. Yes. Dan bicara soal retrofit segala macam, kebetulan BMW Eurocars juga selain kita kerjasama dengan M Performance Parts, Yes. yang mana itu udah sering banget terdengar, kita juga kerjasama sama Assist Schnitzer. Jadi kita juga buat merekomendasikan parts itu bukan parts yang asal, karena memang Assist Schnitzer sendiri merupakan brand dari Jerman, dari Aachen, dan cukup legendaris. Jadi retrofit mobil tuh boleh, bebas sebenarnya art, tapi mesti proper. Yeah. Apalagi mobilnya udah kayak gini Seproper nih. ini. Udah proper gini, jadi mesti pol. Sayang banget kalau misalnya tanggung-tanggung. Nah, ini kan varian competition nih, Rob. Yes. Gue denger-denger nih akan ada keluar CS nih untuk varian M4-nya. Yes, beberapa bulan lagi kita akan keluar M4 CS. Mungkin boleh dong, Rob, kayak Kita spill dikit peek, kayak. iya kali. Horsepower, torsi, dan apalagi sih all those fun goodies yang ada di M4 CS ini. M4 CS mungkin nanti interiornya tentu akan berbeda sedikit karena dia tidak akan punya armrest seperti Oke. M4C, karena itu benar-benar track car. Kalau Nah, pakai seats, Carbon bucket seat juga, Oke. dan dia hanya ada satu warna yaitu black stitching red. Terus oke sebelumnya ya, Rob, jadi mereka interiornya satu warna ya. sama kayak CS. Horsepower-nya juga dia masih sama 550 horsepower. Sama dengan M3 CS. Jadi beda 20 horsepower sama Ini. yang varian competition-nya. Oke. Velgnya juga gold bronze nih. Saya spill nih kalau misalnya belum launching sih. Kacau. Harusnya video ini keluar udah launching sih. Mestinya Harusnya. ya. Nah, velgnya juga gold bronze ya. Nanti lihat aja di launching itu 827M masih sama dengan CS yang
M3. Nih kita mau cari posisi yang enak karena kita mau coba M launch control. See you on the next video.